4,2 FM Kompas Radio. Hai teman-teman, balik lagi nih sama gue JJ Dan gue Rasya. Ya di sini lagi. kita tuh adalah era baru Kompas ya. Communication podcast. Oke. Gitu. Kita sebenarnya belum kenalan juga sih. Iya sih, ya kenal dulu kali ya. Ya gue JJ. Rasya Angkatan nih. 21. 20. Oke. Apa minornya? Minornya BG nih, broadcast journalism. Gimana tuh? Gimana ya? Ada manisnya, ada pahitnya juga sih. Wow. Jadi gimana? Udah kepikiran belum? Udah Kira-kira sih. ke depan mau ambil minor Minor apa ya? nih? Iya. Udah. Gue Apa PR tuh? sih. PR. Yakin nih PR? Yakin sih. Ada ini deh. Berarti udah kayak tek-tek gitu, kayak tugas-tugas semua itu udah offline. Sekarang udah offline. 100% banget. Iya dong. Bener-bener nggak ada yang online gitu. Nggak ada. Ada sih kan, kita sempat dapet kan yang online, tapi itu juga apa ya kayak ya udah sih, nggak berasa, semuanya berasa di offline. Berat nggak? Berat lah aja, emang lo nggak berat? Belum Apa sih, lo nggak belum berat, terasa. kayak, ini Belum tuh berat terasa. banget loh. Ah ya. Kalau Dengerin ada gue yang- semester 5 itu ngerasa berat banget ya. Kenapa tuh, kenapa? Nggak tahu deh, mungkin pas online gue ngerasanya kayak tugas-tugas tuh lebih, deadline-nya lebih lama. Kalau offline ini ngerasanya kayak 2 hari deadline. Gitu sih. Karena ini nggak sih, karena lo baru baru kelar kelas, terus tiba-tiba deadline-nya besoknya. Iya. Padahal baru nyampe rumah sore gitu. Iya, kayaknya dosen maunya kita buru-buru aja deh. Nah, ya, Ayo kita buru-buru kerjanya gitu. cuma kuliah doang gitu ya? Iya dong. Cuma mata kuliah doang. Iya benar. Kalau Jiji gimana? Gue aman sih. Aman banget. Ini boleh curhat nggak sih? Boleh kan ya? Iya. Gue kebetulan ngajar juga kan. Oke. Iya, gue ngajar gitu. Jadi kayak sebenarnya agak mepet banget gitu kan. Apalagi ditambah offline, jadi gue juga ngajarnya kan harus ketemu langsung gitu kan sama anaknya, sama anak yang gue ajar gitu. Jadi kayak ya gitulah, susah banget nyesuaiin waktunya. Apalagi teman-teman yang lain juga kan keperluannya, kegiatannya juga kan beda-beda kan. Jadi makin sulit aja gitu ngatur waktunya. Ya gue setuju sih. Walaupun gue sebenarnya juga nggak yang aktif banget di luar. Oh. Tapi berasa sih sekarang karena gue berusaha untuk jadi anak yang mahasiswa yang aktif. Oh, baru-baru ini ya? Iya, Baru-baru ini. walaupun sebenarnya nggak kayak kamu yang kayak ngajar gitu, tapi emang berasa sih lumayan sama, ya itu kembali lagi ke tugas. Mungkin udah mulai merasa agak tertekan sama kehidupan sekarang. Oke, terus kayak aku kepo deh, karena aku kan sebelumnya online nih, pas semester kamu tuh aku online. Nah, kalau di offline sendiri rasanya gimana sih? Perbandingan Offline yang kayak dari masih Kalau kamu awal-awal sendiri, gitu kan, iya, offline. sekarang offline gimana ya. sih? Oke, kalau offline sekarang sih mungkin masih oke lah ya kalau offline sekarang, karena menurut aku lebih jadi kayak kita tuh udah dibiasain dulu gitu loh. Karena kan kalau kamu kayak berat banget gitu kan, dia udah, maksudnya yang mata kuliahnya udah berat, terus masuknya langsung offline gitu kan. Nah, kalau aku kan masih oke lah, masih kayak nggak yang berat-berat banget, MPK ya? Nggak kayak ada yang MPK gitu-gitu kan, nggak terlalu. Jadi mata kuliah emang nggak terlalu berat-berat banget, jadi kita emang baru dibiasain lagi gitu loh untuk ke kelas offline, terus nyari-nyari kelas, naik lift, nungguin lift, antri banget kalau nggak nungguin lift, Setuju. macet banget. Itu kayak lalu lintas lift tuh kayak Itu struggle maksud nggak gue, sih? itu struggle banget juga sih. kayak bingung gak sih lo, kayak ini pengen naik lewat tangga tapi nanti lama dan capek Lumayan ya, kelas di lantai 7 kan? 7 juga sih ya? Iya. Oke, Tapi naik sama lift sih, juga. benar. Iya, ini bener kerasa banget ya antara online sama offline. Pagi sekarang kan kita di after pandemi gitu kan, nuansa-nuansanya yang lain juga di depan macet banget karena kan after pandemi. Jadi bukan cuma kegiatan kita aja nggak sih yang terdampak, bukan cuma kegiatan kuliah doang, yang kerja, yang apalagi yang nganterin anak juga makin nambah. Depan UPJ juga macet banget gak sih? Iya, aduh. Kalau pagi tuh Hari-hari. kamu ngerasain nggak sih kalau pagi? Apalagi Ngerasain. kalau itu pagi ya, jam 7 deh. Iya. Macet banget. Bener. Macet banget. Bener sampai depan UPJ sampai belok mobil juga nggak bisa kan? Oh, kamu naik mobil? Kalau Ya, sama temen aku sih. Oke. Aku nggak bisa bawa apa-apa. Oke. Aku bagian nyusahin aja sih sebenarnya. Bawa diri aja ke Iya, kampus. Iya. Iya sih, aku kan naik Gojek ya, naik ojek online. Jadi walaupun naik motor pun juga berasa sih lumayan. Kayak
lama di jalan aja sih. Apalagi sekarang tuh cuacanya lagi parah banget nih kan. Oh, bener. Kayak kamu kemarin pulang berapa lama ke rumah? Kemarin tuh 2 jam setengah. Iya 2 jam setengah kurang lebih dari UPJ ke, aku kan di Parung. Oke. Biasanya tuh kayak sejam gitu 45 menit, tapi ini 2 jam dan bener-bener nggak gerak sama sekali. Padahal itu udah kayak lewat gang-gang kecil gitu lah, udah kayak harus muter balik, terus kayak macet banget. Itu apa sih, tahu nggak sih yang kayak di lapangan Pondok Cabe terus kayak yang ada belok kiri gitu, itu tuh bener-bener nggak gerak, penumpukan. Kacau banget. Rumah lo di mana tuh? Rumah gue deket sih sebenarnya. Oh iya. 15 menit dari kampus tuh nyampe. Bahkan Oh, jadi. kadang kurang dari 10 menit tuh nyampe. Nah, tapi gue ngerasain banget nih. Tetap akhir-akhir terpengaruh ya? ini kena hujan dan macet banget. Itu, wah, gue kemarin pulang hampir 3 jam. Lebih kayaknya. Hah? Iya, karena jadi keluar dari UPJ itu macet banget BTW. Motornya numpuk, mobilnya numpuk. Dan macetnya tuh nggak di satu titik aja, tapi kayak di titik lain macet. Gue keluar dikit macet. Jadi kayak ya udah deh, yang rumah deket juga ngerasain sih. Ya, beda banget jadinya ya Iya. antara online sama offline. Semua orang udah sibuk, udah harus kemana-mana, repot banget. Gue mau nanya deh, kayak kalau lo sendiri tuh lebih prefer online atau offline? Setelah merasakan nih kan lu pasti ada perbandingan kan, Iya, dari benar-benar. online terus ke offline. Kalau lu lebih suka apa? Yang mana? Kayak masing-masing tuh ada plus minusnya nggak sih menurut gue ya. Kalau online tuh jadi bisa satu-satu gitu loh. Kayak bisa dimanapun, kapanpun gitu kan konsepnya. Tapi kalau misalkan offline ya lebih seru karena interaksinya jadi lebih nyata gitu loh sama teman. Kayak di sini kan kita bisa ngobrol langsung gitu kan. Atau mungkin kalau yang pas online mungkin kayak via telepon gitu kan jadi kayak nggak nyata gitu, kurang enjoy ya kan kalau misalkan online. Kalau lo gimana? Gue juga setuju lebih suka offline. Walaupun capek, walaupun Iya, macet-macetan, capek, tapi capeknya seru sih. Iya. Apalagi kayak gue kan ada mata kuliah penelitian. Dan itu pas asistensi itu gue ngerasain banget kalau offline lo tuh lebih kayak dosen tuh ngasih lebih jelas lagi daripada pas online. Karena kalau online tuh dosennya kayak ya udah yang lo tanyain yang dijawab sama dia. Tapi kalau offline itu benar-benar kayak dia ngasih saran panjang lebar sampai yang enggak lo tanya pun dijelasin sama dia. Jadi gue ngerasa kayak oh, oke banget nih, kayak clear semua tugas gue. Tapi itu baru ini aja ya, baru asistensi aja sih, bukan tugas yang clear. gue nggak ngerti lagi nih sama mata kuliahnya. Semangat Ada ya, asistensi, semester iya. depan nih. Saya. Oh, MPK semester 4 udah masuk MPK. Iya nih, MPK 1 ya. Mana gue offline lagi? Aduh, nggak apa-apa loh, bagus kok. Bagus ya offline. Eh, Jadi lebih itu kan lebih apa sih? Bonding gitu kali ya sama dosennya, Iya jadi kali lebih enak ya. kalau mau nanya-nanya. Emang MPK tuh ada itu ya? setahu aku sih kayaknya ada deh. Kayak Beda. dosen Kalau pembimbing kemarin gitu? dia co-teaching ya. Oh. Jadi ada berdua. Kalau yang sekarang sih cuma satu. Satu aja. Tapi yang kemarin emang sempat ada 4 dosen. Untuk di akhirnya, di UAS-nya itu, jadi nggak satu dosen aja, tapi ada 2. Yang kayak buat uji coba gitu, yang buat Jadi pas nge-trial. UAS itu kita ada, kalau MPK sendiri tuh nanti kamu sebelum UAS kamu tuh ada presentasi proposal akhir gitu lah. Istilahnya kayak Udah mau banget. sidang gitu deh, mau Udah sidang banget. skripsi. Terus nanti kalian tuh sama kelompok kalian ngejelasin apa sih yang mau kalian bawa, apa sih yang diteliti gitu-gitu deh. Ya, udah deh, nanti aja deh. Iya. Pusing banget. Ini nih, gue pengen tahu rutinitas lo pas online dulu deh. Aduh. Ya, bangun pagi. Gue yakin Sebenarnya- banget kalau kelas jam 7:30, jam 7 baru bangun. Iya bener sih. Dan ya kalau boleh jujur sebenarnya gue juga kelas tuh nggak mandi ya, kayak aduh jujur maaf nih semua dosen-dosen mumpung online ya nggak kecium kan kalau misalnya nggak Iya. mandi. Tapi emang kayak gimana ya, soalnya itu sih menurut gue itu ada satu hal negatif dari kuliah online, lo jadi males. Benar. Iya, Lo jadi setuju. males. Gue males banget kalau misalnya apa ya, yaudah gue pucat aja gitu kalau kelas. Iya. Gak ada tuh Off cam nggak? effort-effort. Lo off cam ya? On cam Oh, on cam, bagus. Aduh, aku di kick nanti dari Zoom nih.
Iya. Gak bisa, bahaya banget kalau misalnya, mungkin ada kali ya dosen. Kalau kamu gimana, ada gak? Ada aja sih, Oh, yang ada. wajib on cam gitu. Ya, ada. Kalau aku kemarin sempet nggak boleh ya, nggak boleh off cam, harus on cam terus. Jadi kayak kalau enggak kamu langsung di kick sih. Ada yang sempet kayak ya kemana aku sih sempet gak masuk Zoom juga ya, gara-gara telat. Padahal Dan udah online loh. Telat bangun. itu enggak, jadi tuh masalah di Zoom-nya ya, itu sih terlambat. kendala banget ya sih kalau online tuh dari ya device, internet itu aduh apa ya, kayak jadi beban, padahal lu bagus, lu udah tepat waktu, tapi gue Kalau jadi nggak bisa masuk dan akhirnya hampir gak di absen. Tapi untungnya dosennya lagi good mood, jadi akhirnya di absen. Untung Itu ya. bisa jadi gini juga sih, apa ya, note juga buat kedepannya, kayak lihat mood dosen kalian guys, karena kalau misalnya dia lagi baik hati bisa Cukup tuh menentukan ya sedikit. mood dosennya. Iya, aduh. Terus tadi kan misalkan kelas jam 7:30 pagi, jadi morning rutinnya tuh bangun jam 7, siap-siap, terus langsung buka laptop aja gitu ya? Iya, Siap-siap juga paling cuci muka, atau enggak? kalau aku sih, kalau offline ya, rapih sih. Kalau online. Oh, Kita masih di laptop tuh online. nggak pernah ditutup ya. Kalau online, laptop tuh nggak pernah ditutup. Nggak usah dibuka lagi ya, emang udah Iya, kebuka? emang udah kebuka terus nih. Tinggal nyalainnya aja. Mungkin kalau laptopnya yang lama, aduh, setengah jam kali ya sebelum kelas tuh udah nyalain laptop dulu, nyiapin Zoom dulu. Kameranya berfungsi gak nih? Karena biasanya ya aku termasuk sih yang kameranya juga ada masalah-masalah gitu kan. Jadi kadang setengah jam sebelum kelas malah udah nyalain laptop dulu ya bangun. Terus kalau habis kelas online bisa ngapain? Oke, kemarin aku tuh dapatnya lumayan ini ya. Jadi abis kelas 1 ada lagi. Jadi sebenarnya istirahatnya tuh nggak banyak, paling cuma Padet kayak ya, mata kuliah. 10 menit, 15 menit gitu sih. Gue Mungkin juga. karena online ya, jadi kayak ya kan kalian di belakang laptop kan. Maksudnya di depan laptop ya. Kok di belakang sih? Ya pokoknya kayak karena di depan laptop, jadi kayak ya udah nggak butuh istirahat banget kan. Dan sholat pun sama dosen dibolehin sih, kayak istirahat dulu. 15 menit biasanya itu boleh sholat ke gue. Terus apa lagi nih? Abis kelas. Abis kelas udah tutup laptop? Enggak, lanjut ngerjain tugas? Oh enggak dong, tugas Nah, ya. tetap tugas. Karena kalau online, karena gue juga anaknya nggak kemana-mana, jadi ya gue harus ngerjain tugas. Kalau enggak gue kepikiran gak sih, hati kecil ini beban. Hati kecil. Ayo ngerjain tugas dong. Lu di rumah juga kalau nggak ngerjain tugas. Iya, kalau gue sih ngerasa gitu ya. Kalau Macam gimana? diri sendiri gitu ya. Kalau gimana? Kayak gitu gak? Kalau di rumah? Abis, Iya sih. abis kelas lo langsung nugas juga atau kayak lo main dulu nih, aduh. Enggak sih, gue refreshing tipe dikit. yang kalau ngerjain tugas atau belajar tuh malam, mungkin jam 12 gitu. Si Kalau online. kalong ini ya. Iya, gue tuh kalau online kayak pagi bangun kelas, terus leha-leha udah jam 12 baru ngerjain tugas gitu. Karena menurut gue lebih lancar tuh kalau malam gitu loh. Lebih kayak cepet gue pengen tidur gitu. Oke, Jadi lebih tim iya, nugas malam benar, ya. tim Tapi nugas malam. setuju sih sebenarnya. Kayak lebih fokus aja gak sih? Mungkin Iya. karena udah sepi juga ya kalau Benar. siang. Dan karena semuanya juga di rumah, jadi kayak rame, nggak fokus. Iya, benar. Pengennya ngobrol, pengennya ya main gitu Iya, kan. setuju sih. Sama orang rumah. Tapi beda banget nih sama offline. Kalau gue ngerasa beda banget sama offline karena pas offline tuh gue jam 10 udah tidur. Nggak bisa ngerjain tugas jam 12. Oh, gue nggak sih ya. Gue Gimana? nggak bisa tuh kalau misalnya gue tidur jam 10. Oh iya, sampai sekarang. Setiap hari tuh pasti tidurnya di atas jam 12 lah. Oh, Kayak udah itu sih gue. udah keset gitu kali ya jam tidurnya ya? Ya karena Udah. gue mikirin tugas, mungkin gue dibilang kayak ambis kali ya. Duh, berat banget, tapi emang itu tapi lebih ke kalian mau ngerjain tugas aja sih daripada kalian tiba-tiba mepet terus kaget kayak gue udah tugas lagi. Itu gimana nih gitu. Mendingan lo ngerjain dulu gak sih? Kalau gue sih yang kayak gitu. Biar lebih ya. maksimal kan pengerjaan tugasnya nggak mepet-mepet. Ya sih benar. Terus kayak perasaan lo gimana nih setelah offline dari online? Kayak kalau gue sendiri ya, gue seneng. Tapi gue juga kayak kadang gue juga kangen kelas online karena gue bisa males-males. Mungkin itu sih ini sih kesehatan di diri gue tuh kayak ya lu pasti capek kan, kalian pasti capek deh yang Benar. dapat offline. Tapi di satu sisi gue juga seneng kayak
akhirnya gue bisa ada nih aktivitas di luar rumah, karena emang bener-bener gue sebagai angkatan 2020 tuh dari awal gue ngampus itu gue online. Jadi kayak gue juga jujur gak begitu mengenal banyak teman di angkatan gue. Mungkin gue sekedar tahu aja sih nama mereka kelas apa, dan kalau sekarang mungkin kayak minornya apa, tapi gue nggak deket sama mereka. Oh, itu dampak pandemi itu ya? Ya, itu dampaknya Sekarang kuliah online. Sekarang udah kelar pandemi, jadinya harus apa sih harus kenalan lagi gitu ya nggak sih, kayak Iya. jadi harus mulai dari awal lagi kenalannya. Iya, aneh secara gak sih offline. kayak Iya benar. gue udah 2 tahun loh, tapi ketemu orang yang gue gak kenal kayak kenalan ya gue. Oh iya masih kayak gitu. Ada sempet kayak gitu loh, karena emang aku nggak kenal mereka, nggak kenal, nggak tahu. Berdampak pandemi. Jadi first time ketemu sama mereka ini. Iya. Kalau aku untungnya di angkatan aku tuh kayak sering kumpul gitu sih. Walaupun aku nggak ikut, tapi kayak kayak ngeliat mereka kumpul kayak tahu nih ini sini gitu. Terus suka pada ngobrol juga kan, kayak di chat gitu-gitu tuh kayak benar-benar jadi tahu aja gitu. Dan mungkin karena aku nggak terlalu lama ya online-nya, jadi pas udah masuk semester 2 tuh sebenarnya udah kenal. Dan bahkan sebenarnya pas di semester 2-nya itu udah mulai hybrid kan. Semester 1 semester 2 tuh pas aku udah mulai hybrid. Jadi kayak kurang lebih sebenarnya udah kenal juga. Gitu. Jadi nggak terlalu ngerasain dampak pandemi dalam pertemanan kuliah gitu ya. Kalau aku Nggak kayak kamu ya. lumayan sih, kena Lumayan. banget. Mungkin karena kamu juga pas pandemi kan udah nggak seketat pas aku ya. Oh iya benar-benar. Jadi Kalau aku udah kan boleh lumayan kumpul. Iya. pas awal tuh, mungkin kan kita perkenalan tuh di semester 1 dan semester 2 ya. Nah karena aku di saat itu lagi ketat banget nih sama prokes, jadi emang nggak ada kuliah kan di kampus. Jadi benar-benar dari online, dan emang ya sama anak-anak kelas aja kan. Dan seingat aku sih waktu itu kita nggak begitu banyak, mungkin akunya aja kali ya, tapi kalau yang lain mungkin ada yang ketemu-ketemu juga, walaupun nggak boleh berkerumunan, Iya. tapi tetap ada yang Tapi ketemu. pakai masker kan? Iya, Ya, masker pakai. jadi kayak nggak ngenalin gitu. Iya pas- bener banget sih, gue setuju banget. Kadang gue juga kayak nggak ngenalin teman gue, yang padahal gue tuh ngeliat di Zoom juga, kayak gue Pas ketemu. orangnya nih sih takut-takut. Oh, Jadi takut kayak salah ini manggil siapa ya? Gue liatin dulu kayak ini dia bukan ya, karena gue juga belum kenal kan, kayak ini orangnya bener gak ya, dia bukan ya gitu loh. Tapi lo berani nyapa nggak kalau lo ngerasa kayak gitu? Berani sih. Oh, berani. Berani Maju karena aja gue ya? ngeliat Yang dulu penting nih kayak pede gitu ya? teman-teman di sekitar dia, ini teman gue bukan ya, kalau iya oh iya berarti gue bener. Jadi gue nggak, gue berani masuk dong. akal, masuk akal. Iya dong. Kalau gue diem, dia mau gak ya nyamperin gue gitu, gue mikir kan harus gue kayaknya dia mulai, Benar. jadi akhirnya gue yang mulai dong. Itu salah satu cara mencari teman gitu ya? Iya. Sekarang sih berasa banget. Sekarang gue banyak nih temennya. Enggak deh, enggak banyak juga. Ada banyak temannya karena offline ya? Iya. Emang offline tuh lebih gampang banget gak sih? Banget. Kayak Setuju banget. kita ketemu di kantin aja kayak sebelah-sebelahan lagi mesen ayam kremes terus kayak bisa ngobrol. Iya. Iya sih gue ngerasain kayak, ya karena gue ketemu temen gue, terus temen gue ketemu temennya, gue jadi kenal sama temennya. Gitu sih istilahnya. Ya mutual ya. Padahal gue Dapat sebenarnya nggak temen kenal dari sama mutual. mereka, tapi gue bisa sih ngobrol cus sama mereka. Oh, iya. Bahkan yang beda prodi pun juga kayak gitu. Jadi kayak ya beda prodi pun kalian juga bisa dekat kok sama mereka. Iya. Ini gak sih kayak ada juga orang yang karena efek pandemi nih, pas after pandemi sekarang ini tuh dia jadi kayak kikuk gitu loh, kayak nggak bisa ngomong. Ya nggak sih, lo ngerasa nggak sih kayak ada dampak pandemi yang ada di diri lo, terus lo kayak aduh gimana ya cara mulai ngomongnya ya gitu. Kalau dari gue sendiri dampaknya positif ya. Gue malah nggak ngerasa kikuk, gue malah ngerasa kayak gue yang harus mulai lebih dulu. Oh, Gue jadi yang lebih harus berani approach gitu. mereka. Iya, kalau gue Oke. ngerasa kayak gitu. Mungkin kalau JJ kayak gitu ya, agak kikuk kali ya, ngerasa Iya, gue ngerasa ada gitu perasaan sih. agak kikuk. Karena Kalau aku sih seinget- enggak. Oh, iya. Aku malah ngerasa kayak gue yang malah manggil mereka duluan, gue yang malah ngedeketin mereka dulu kayak lu udah ngerjain tugas belum atau apa. Dampaknya malah positif ya. Iya. Kalau gue lebih ke negatifnya sih ya. Oke. Gue lebih kikuk gitu loh. Jadi kayak mungkin karena udah terbiasa online ya. Gue juga kan bukan tipe yang suka nimbrung di grup gitu loh, kayak rame banget, pusing mau balas yang mana, terus ya gitu deh, gue nggak terlalu suka nimbrung. Sementara pengenalan pas online kan satu-satunya ya via chat dong ya kan, via online. Nah jadi awal-awal tuh emang gue nggak bisa gitu loh. Terus pas masuk offline
jadi kayak orang-orang udah punya temen gitu, ngerti gak sih? Lah ini udah berkelompok gitu-gitu. Tapi lama-lama ya sama aja sih, cair-cair juga. Semuanya tuh kayak udah saling kenal, udah saling berteman gitu. Mungkin efek pandeminya tuh akan hilang seiring berjalannya waktu ya. Iya sih, Pasca pastilah. pandemi sekarang nih kayak Ini udah mulai berasa gak sih tapi? Apa? Kayak kadang juga, ini udah berasa gak sih? Udah mulai kayak, udah beriring banget nih, udah berjalan banget. Iya, benar. Gue sih ngerasa gitu ya. Udah mulai gampang gitu ya, mau ngapain kayak udah nggak ada batasan-batasan lagi gitu kan. Setuju banget sih. Tapi nih, kayak lo kan dapet ngerasanya kayak negatifnya nih ya dari pandemi. Itu lo bisa gak sih kayak cara ngatasinnya gimana? Oh, Kalau dari ngatasinnya. lo sendiri? Sebenarnya gue nanamin konsep yang penting pede gitu. Oke. Kayak yang penting pede aja udah gitu. Kayak misalkan mau nyapa, kan ada aja ya orang kan, kita kan UKM misalkan. Terus kayak ketemu tapi nggak pernah ngobrol, ya kan? Terus tiba-tiba ketemu di kantin kayak gue kayak yaudah deh, yang penting pede gitu. Akhirnya gue sapa, gitu. Terus nanti kayak itu jadi kebiasaan juga kayak nyapa-nyapa gitu. Karena mungkin setelah pandemi ini orang tuh jadi kayak takut atau ragu gitu nggak sih nyapa. Kayak ada beberapa orang yang emang jadi takut atau ragu gitu kan untuk nyapa. Jadi benar yang kata lo bilang, mendingan kita aja yang mulai gitu. Iya emang sih itu. Karena nggak ada salahnya gitu nggak sih? Nggak tiba-tiba kalau saya hi doang langsung kayak dia apaan sih? Iya. SKSD banget, nggak mungkin kayak gitu kan? Tapi lu udah gak mikir kayak gitu gak sih? Kalau gue juga gak mikir kayak gitu gue sih. juga nggak mikir kayak Gue gitu udah, sebenarnya. itu yang kayak tadi lu bilang gak sih? Percaya diri aja. Iya, pede aja. Lagian orang juga gak tahu kan kalau lu gak percaya diri sebenarnya. Itu kan cuma lo aja yang tahu, lo dan Tuhan. Benar. Iya gak sih? Fake it till you make it gak sih? Iya. Bener banget sih, bener banget. Kayak sekarang gue ngerasain kayak gue harus aktif. Kayak waktu tadi tugas kayak penelitian, gue harus bisa nih ngomong ke dosen. Kayak kalian kan ada lah, lo pasti kalau misalnya lagi kerja kelompok nih, temen lo ada yang gak mau ngomong. Dan lo harus terpaksa untuk ngomong nih. Nah gue ngerasain kayak, oke, gue harus ngomong nih, gue harus ngejelasin ke dosen. Karena teman-teman gue gak mau. Dan kayak misalnya nih, lo pernah gak sih kalau lagi presentasi, opening aja tuh, teman-teman lo tuh kayak, siapa nih yang mau opening? Siapa nih? Gitu ya. Oh, gitu ya. Kayak, lo sering gak sih kayak gitu? Enggak, untungnya di kampus gue kayak teman-teman gue kayak aman-aman semua. Nah kayak kalau pinter-pinter gue gitu. tuh mereka tuh suka kayak apa ya, tunggu-tungguan. Sebenarnya itu juga ya itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman menurut gue ya di kampus tuh bukan tempat buat tunggu-tungguan gak iya, sih? kayak jadi gue langsung yang kayak udah gue aja yang opening nggak apa-apa. Karena emang mungkin kayaknya semuanya pada takut buat buka presentasi ya. Nggak tahu kenapa sih takut banget buat buka presentasi. Karena takut awkward kali ya. Mungkin mereka nggak bisa ngomongnya. Iya, benar. Padahal tuh bagus loh. Lumayan juga, itu mengasah public speaking kalian guys. Apalagi mengasah banget. masa-masa pasca pandemi gitu kan nggak biasa ngomong depan orang banyak. Mulai dari presentasi di depan kelas tuh udah mulai bagus kan, udah mulai lumayan untuk membiasakan diri kita lagi untuk ngomong di depan umum gitu ya. Iya benar. Kayak ya dengan lo juga ngobrol sama teman-teman lo tuh udah sama gak sih? Tapi di emang grup pembawaannya besar aja ya, yang di grup besar beda juga. gitu kan. Iya, itu kayak latihan kecil gitu loh. Buat lo dan buat gue juga sih, gue ngerasain banget soalnya. Tapi lo sebelum ini malu juga nggak anaknya? Kayak maksudnya kayak Iya, sebelum pandemi? gue juga sebenarnya lumayan pemalu sih. Lumayan berarti, pemalu. Berarti dampak pandemi buat lo tuh emang bener positif ya? Iya, malah jadi sebenarnya gue juga bingung sih. Kayaknya gue sempat apa ya, anaknya tuh gue sebenarnya nggak pemalu. Tapi jadi kelihatan malu gitu loh kalau ketemu teman-teman gue, karena mereka rata-rata anak-anaknya yang sangat suka bersosialisasi dan Extrovert mungkin itu gitu ya? dampaknya. Jadi ke gue jadi suka sosialisasi juga, tapi ke teman-teman aja sih. Nggak yang gue malah langsung kayak ikut organisasi pelan-pelan lah ya. gitu ya. Berproses kan, sekarang udah mulai. Iya, tapi gue juga itulah dampaknya buat gue tuh positif. Jadi nggak berasa struggle sih. Cuman struggle-nya gue ngerasanya kayak itu, gue nggak suka belajarnya. Gue tahu gue ngerasa banget kalau gue nggak fokus belajar. Iya gak sih? Lo ngerasa Nggak agak fokus kayak belajar kalau apa? Online atau offline? online. Oh, online. Karena kayak lo ngerasa nggak Banyak ngomong distraksinya nggak ya? sih? Kayak nggak masuk kanan keluar kiri gitu loh. Iya. Kalau Yang gue ngerasa dosen kayak jelasin gitu ya? Iya, kayak materi yang lo dapet tuh ya hari ini lo masuk lo ngerti, besok lo lupa. Jadi minggu depan pas ditanya, mungkin kalau misalnya lo ada ini ya review-review sedikit, lo udah lupa. Iya.
Terus lu jadi kayak mikir gitu loh, terus gue belajar apa dong kemarin kalau misalnya nggak masuk. Apalagi lo 2 tahun ya belajar. Iya, jadi Ini kayak sekarang lu belajar apa sekarang aja? gua kadang kalau masuk tuh ngerasa kayak ini apa sih, gue nggak ngerti. Misalnya ya kayak penelitian, lo tuh harus banget ngerti teori-teori komunikasi. Oh, itu mata Karena- kuliah gue, semester 3 Oke, ya. sekarang ya, lo Iya. harus, ini adalah saran buat lo, J, karena Oke. lo harus, Teman-teman juga boleh ya dengerin. iya ini boleh saran di-take buat yang advice-nya. teori komunikasi, Tasya. kalian serius belajar teori. Karena kalau kalian gak bisa, nanti pas penelitian kalian udah kayak dead end banget. Kalian nggak tahu nih kalian mau ambil teori apa. Terus kalau ditanya dosen juga, kalian tahu teori ini gak? Nah itu kalian nggak tahu, itu kalian kayak Tertampar gitu ya. Kayak, apa ya? Terus Iya lu belajar kayak apa? kok gue nggak tahu ya, gitu loh. Karena gue ngerasain banget. Gue juga nggak tahu sih itu karena dosennya atau karena gue nya juga. Tapi itu gue kalau teori ya walaupun gue ngerti sih secara mendasar, tapi kalau ditanya lebih lanjut itu gue kadang nggak bisa jawab. Oh, jadi masih cetek gitu lah ya pemahamannya tentang Iya, teori-teori. bahkan kayak gue yang udah semester 5 yang harusnya teori komunikasi tuh kalau kata dosen gue udah di luar kepala. Tapi gue masih Banyak banget harus padahal searching. teori komunikasi. Iya, itu banyak banget loh BTW. Dan Benar. kayak lo harus tahu itu tuh teorinya untuk apa. Untuk iya. komunikasi apa nih, interpersonal itu kan ada teorinya Iya, juga banyak masing-masing jenis-jenisnya beda-beda. Itu sih itu saran buat lo, J. Semoga dan semuanya yang lain. Ya, semoga kita bisa ya nanamin apa sih nih pelajaran-pelajaran dari dosen. Tapi emang bener sih, emang offline tuh lebih kayak kerasa gitu. Tapi menurut gue ya, gue sih ngerasanya lebih kayak kalau online itu distraksinya banyak banget. Kayak kan kita cuma laptop, terus dosen cuma ngeliat kepala kita gitu kan. Dosen nggak tahu kita lagi megang apa, lagi megang HP, lagi gambar-gambar, atau bahkan kita ngadep ke laptop, tapi di laptopnya tabsnya yang kebuka bukan zoom Zoom dosen ya gitu kan. Bisa aja kayak buka YouTube, buka Instagram segala macem. Tapi kalau misalnya di kelas tuh gue sendiri jadi termotivasi buat kayak apa ya, nulis, catet sih. Kalau gue kan tipe orangnya yang belajarnya itu nyatet. Jadi kayak dengan gue nyatet terus jadi langsung masuk otak gitu. Jadi benar-benar langsung kayak oh nih, gue tahu gitu. Jadi emang itu sebagai salah satu bentuk cara buat efisiensi waktu juga sih. Jadi gue nggak perlu belajar lagi di luar jam mata kuliah gitu. Ya nggak sih? Oke, jadi lu punya waktu lebih dong setelah bener. kuliah, setelah kelas ya. Ya biar nggak perlu Setuju belajar sih. lagi kan. Tapi kayak kalau misalnya mau UTS atau UAS nih, lo tuh suka bikin kayak ini gak sih catatan khusus? Kayak apa aja nih udah lu pelajarin terus lu bikin lagi catatan gitu? Enggak sih. Karena Enggak. gue Jadi benar-benar dari catatan yang lu tulis Iya. pas kelas aja gitu iya ya? bener. Dan catatan yang gue tulis di kelas tuh gue usahain udah rapih gitu. Kayak mungkin kalau misalnya emang tipe dosen ini yang ngomongnya cepet banget, penjelasannya cepet banget, gue kayak coret-coret aja dulu. Nanti pas udah di rumah, ya terpaksa mau nggak mau itu harus dicatat lagi biar nanti pas udah mau ulangan gue nggak harus nyatet lagi gitu. Oke. Tapi kalau pas di online kan kayak aduh males banget aku dengerin dosen ngomong di laptop. Terus sambil nyatet gitu kayak mending gue buka Instagram, mending gue nonton YouTube gitu. Oh tapi lo nyatetnya di buku ya berarti? iya, Oh di buku. Kalau gue old school, old style gitu. kalau gue sih yang ini ya, yang di laptop nyatetnya. Gue lebih ngerasa kalau gue nyatet di laptop, gue lebih ngerti. Dan menurut Oh, gue iya? itu lebih rapi. Lebih rapi ya, Iya, gue jadi akuin. kayak setiap UTS gue punya catatan, kayak jadi istilah ringkasan nih dari materi sekian sampai review sekian dari- gitu iya. kan. Itu gue bikin semua mata kuliah. Jadi di satu file itu isinya udah materi gue semuanya di laptop. Oh. Kalau gue. Itu dari pas lo kuliah online? Iya, dari online. Gue selalu bikin di laptop. Makanya gue pas offline ini ada, ya kalau gue sih kemarin sempat ditegor ya, pakai laptop. Gue nggak tahu salah gue iya? apa sih. Gue mau nyatet terus langsung kayak, saya lebih prefer pakai buku catatan ya gitu. Jadi gue langsung kayak, aduh gue sebenarnya nggak mau pakai buku catatan karena menurut gue nggak rapi. Dan lebih cepat gak sih? Sebenarnya? Iya enak sih. Jujur ya, gue lebih suka karena dia lebih rapi aja. Misalnya kan tulisannya bagus juga ya, karena tulisan gue menurut gue nggak bagus nih. Lebih cepet juga gak sih kalau di laptop kan? Oh, kayak cepet, lo iya, iya. dibanding Iya sih. ngukir tulisan Dan gitu. kayak ya lebih enak aja menurut gue. Iya. Itulah gue anak-anak yang instan ya. Anak instan. Iya kalau di laptop kan udah instan banget gak sih, kayak bahkan lu juga nugas di laptop. Jadi kayak gue lebih suka pakai laptop. Jadi compact gitu ya, satu untuk kelihatan semua. banget gak sih kalau gue tuh anak yang udah kena online 2 tahun. Oh iya. Dari itu gue bisa pakai jadi, laptop iya. loh. Iya. Iya gak sih itu dampak. Jadi doyan pakai laptop. Aduh dampaknya berasa banget sih ke gue.
Oke. Berasa banget. Tapi nggak negatif lah, ya Nggak nggak sih? dong, Nggak positif negatif ya. Masih Alhamdulillah positif positif. dampaknya. Tapi lo ngerasa kayak dalam segi kayak menerima materi gitu, lo ngerasa lebih ngerti di tulis tangan atau di laptop? Maksudnya tuh tulis tangan kayak Tulis kalau- tangan, ya nulis tangan gitu, nyatet materinya di kertas Oh. maksudnya. gue lebih suka di laptop. Lebih masuk di laptop juga? Iya, Oke. lebih di laptop. Selama Biasanya- ini sih gue nggak pernah tuh nyatet di buku. Oh. Kecuali kalau misalnya UAS ya, seingat gue tuh UAS aja yang gue tuh diminta kayak nulis nih, ayo dikasih soal lu tulis ntar gitu kan. Oh. Iya. Nah itu gue sih ya nulis pas UAS aja. Jadi kalau misalnya kelas gue bener-bener pakai laptop. Benar-benar generasi digital ya? Iya, gue Oke. digital native banget nih. Udah Generasi tau belum digital native? Aduh belum. Kita digital native loh ya, anak-anak yang Anak-anak digital gitu lah. iya, anak yang lahir Aja di ya. era digital ya. Gue native. digital banget Oke. nih. Jadi struggle-nya tuh sebenarnya itu aja ya, pembiasaan diri gitu ya. Gue nggak sukanya Intinya. karena ini aja sih. Yang pertama tadi gue nggak ngerti belajar sama sekali. Terus udah gitu, gue lebih banyak positifnya sih jujur daripada negatif. Nggak kayak lu kan. Iya, gue banyak negatifnya. Tapi gue ngerasa banget sih mata gue makin ya sebenarnya gue pakai kacamata ya kayak lo J. Iya, gue juga Tapi- pakai kacamata betul. Ya akhir ini gue nggak pakai kacamata. Oh, itu juga dampak nggak sih? Itu dampak negatif ya mulai dari dari- kelas online. Iya. Mungkin nggak gue doang, semuanya deh kayaknya. Terus jadi pembiasaan setelah pandemi itu mungkin kayak jadi, aduh, pakai kontak lens atau kacamata ya. Iya. Kayaknya sih, kayak kacamata sebenarnya kan berat gitu kan. Iya. Kalau di rumah ya bisa lepas cepat, tapi kalau di lagi di luar rumah kayak di kampus ya susah juga mau lepas copot, nanti Iya, malah kayak- lupa di mana. Bahkan lu juga butuh gak sih? Iya, Kalau bener, misalnya butuh. Kacamata lu nggak pakai nggak kelihatan. Bener. Selain di kelas ya di luar juga. Benar. Ya gak sih? Dan gue ngerasain sih kayak kuliah online itu dampaknya ke kesehatan juga. Kayak ke apa ya? Selain tidur nggak bener. Itu udah pasti sih. Itu juga sih kayak gue suka sering mata gue capek. Lu suka capek mata gak sih capek. karena terlalu lama Pegel ngeliat gitu laptop? matanya. Sebagai anak yang suka banget pakai laptop nih, Iya. gue ngerasa banget capek kalau misalnya seharian pakai laptop. Oh, ya itu wajar sih, ya, karena blue screen iya kan. sih, kayak- cuman kayak ya karena online gak sih, lo terpaksa harus iya, banget jadi tuh. mau nggak mau nggak. Iya, harus banget online kan. Jadi terpaksa walaupun lo sakit, matanya juga Harus. ya gue harus tetap ngeliatin terus. Karena gue Iya. dulu sempet kelas dari pagi sampai jam 3-an itu nggak berhenti di depan laptop. Jadi kayak ya itu Sampai gitu jam deh. 3. Oke. Jadi kesimpulannya tuh dari gue banyak banget yang after pandemi ini dampaknya tuh buat gue terutama yang negatif gitu ya sayangnya. Kayak mulai dari apa tuh tadi? Banyak banget kita ngomong. Mulai Dampak dari- negatifnya tuh kayak oh, iya. jadi kikuk gitu kan, jadi susah ngobrol sama orang dan lain sebagainya. Tapi gue udah mencoba buat ngatasin struggle-nya itu dengan cara pedein aja gitu. Kalau dari lo gimana nih kesimpulannya? Ya kalau Pesan-pesan selain juga negatif boleh. ya, sebenarnya Iya, ada selain juga negatif. positifnya. Kayak buat gue malah jadi lebih aktif. Nggak tahu kenapa ya, online jadi aktif dan ke bawah juga ke offline gue jadi makin berani. Dan sebenarnya gue jadi berasa lebih rajin sih, nggak tahu kenapa ya setelah online. Karena gue tahu kalau online pasti gue nggak akan harus apa ya, usaha gue tuh nggak 100%. Oh, Jadi iya. otomatis gue jadi rajin, gue jadi harus lebih banyak kerja untuk kuliah. Itu aja sih. Kalau dari gue emang positifnya gitu ya. Kayak ya itu yang tadi sih, paling gue jadi berani, confident-nya lebih ke nggak maksa sih. Lebih ke Jadinya kayak fake it till you natural make aja. it gitu ya, kayak palsu. Awalnya gitu, tapi lama-lama malah jadi bener make it Iya, banget bener. nih. Iya, kalau itu gue boleh sih gitu diambil ya. ya pesannya sama teman-teman. Oke, kayaknya udah cukup nih ya. Iya nih, Obrolan kayaknya kita di sore ini udah lumayan udah capek banyak gak banget. nih? Ya udah capek. Capek ya. Oke, sekian teman-teman Kompas dari gue JJ dan Gue Rasya. sampai jumpa di Kompas episode 2. Bye-bye. Dadah.